Namaku Gia. Aku berumur 24 tahun. Aku bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Tangerang. Aku bekerja di bagian medikal. Kebetulan, ruangan bagian pasien berbentuk bangsal. Hari itu kebetulan malam Jumat. Aku masuk dinas malam. Pasienku sebut saja Nyonya Uci. Masuk dengan keluhan lemas dan pusing serta sulit tidur. Entah kenapa, malam itu suhu ruangan terasa amat panas. Malam itu, aku melakukan pemeriksaan fisik seperti tensi, ukur suhu, hitung nadi, dan menanyakan keluhan serta memberi obat. Beberapa menit kemudian, pasien mengeluh kepanasan dan mengatakan, "Sus, panas banget ya malam ini." "Iya Bu, apa mau dibesarkan kipas anginnya?" "Boleh Sus, soalnya saya nggak bisa tidur udah 3 hari." "Baik Bu, apa pusingnya masih terasa Bu?" "Masih Sus, apa bisa diberikan obat tidur Sus?" "Kalau begitu tunggu reaksi obat dulu ya Bu. Saya lapor dokternya dahulu untuk konfirmasi mengenai obat tidur ya." "Baik Sus, terima kasih banyak." Selang 1 jam kemudian, keluarga pasien mengatakan pasien tertidur setelah masuk obat. Namun, pasien mengigau terus, dan sesekali pasien seperti menangis namun tanpa air mata. Keluarga meminta untuk dipindah ke kamar lebih depan, agar lebih dekat dengan tempat perawat. Akhirnya saya menyetujui keinginan keluarga. Pasien dipindahkan ke kamar lebih depan. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 malam. Saat suasana hening tanpa suara, sebab pasien lain sudah tertidur. Tiba-tiba, pasien Nyonya Uci berteriak dan mengatakan, "Suster, tolong, ada orang gelantungan di atas kipas sambil ngetawain saya. Tolong, saya takut suster, dia terus senyum sama saya." Tiba-tiba, aku dan teman-teman perawat kaget, dan bulu kuduku tiba-tiba merinding. Dan kami langsung mendatangi kamar Nyonya Uci dan menenangkannya. Keluarga pasien Nyonya Uci pun kaget serta takut. Aku menyuruh pasien serta keluarga untuk berdoa sambil menenangkan pasien dan memeriksa ulang tanda-tanda vital Nyonya Uci serta lapor pada dokter. Setelah pasien tenang, kami kembali ke tempat perawat dan kami hanya lihat-lihatan sembari menyembunyikan rasa takut yang kami alami. Aku hanya berdoa dan mencoba mengalihkan dengan candaan ke teman-teman sejawatku. Tiba-tiba selang beberapa menit, pasienku, sebut saja Tuan Kadir, berumur 56 tahun, dengan diagnosa gagal nafas. Memang sejak awal, pasien sudah gelisah dengan sesak nafasnya. Hanya tenang dengan bantuan obat dan oksigen. Tiba-tiba, keluarga Tuan Kadir berteriak meminta tolong. Sebab pasien tiba-tiba matanya mendelik melihat ke atas kipas angin, tanpa berkedip sekalipun, tanpa bicara sepatah kata pun. Aku pun langsung melakukan pemeriksaan dan mengecek nadi serta saturasi pasien, dan memasang troli emergensi dan lapor dokter. Tidak lama kemudian, pasien henti napas dan henti jantung. Pasien pun dinyatakan meninggal oleh dokter. Keluarga Pak Kadir langsung histeris dan menangis, membuat ruangan seluruh bangsal kembali ikut ketakutan dan kaget. Malam itu
Malam yang sangat panjang dan sangat menakutkan untuk kami semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bertemu lagi di episode berikutnya hanya di